Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai e-commerce business models and concept yang beranggotakan Alveda Divya Rahman NIM 2018 450, Vita Ayu NIM 2018 458, ada Laksmi Rona NIM 2018 459, Nur Sabrina NIM 2018 471, Dwi Berliana NIM 2018 478, dan Vika Slabiatul NIM 2018 485. Yang pertama, kami membahas mengenai e-commerce business models, yaitu ada 3. Yang pertama, business model itu menetapkan aktivitas terencana yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan di pasar. Sedangkan business plan itu mendeskripsikan model bisnis perusahaan, dan e-commerce business model itu menggunakan atau memanfaatkan kualitas unik dari internet dan web. Ada 8 elemen kunci pada business model. Yang pertama adalah value proposition, yang kedua revenue model, yang ketiga market opportunity, yang keempat competitive environment, yang kelima competitive advantage, yang keenam market strategy, yang ketujuh organizational development, yang kedelapan management team. Yang pertama yaitu value proposition, membahas mengenai mengapa pelanggan harus membeli produk dari Anda. Nah, e-commerce value proposition yang sukses itu terdiri dari personalisasi atau kustomisasi, pengurangan pencarian produk, biaya penemuan harga, fasilitas transaksi dengan mengatur pengiriman produk. Yang kedua adalah revenue model, yaitu membahas mengenai bagaimana perusahaan memperoleh pendapatan, menghasilkan laba, dan menghasilkan pengembalian modal yang diinvestasikan. Nah, jenis utama dari revenue model ini ada model pendapatan perikanan, model pendapatan langganan, model pendapatan biaya transaksi, model pendapatan penjualan, dan model pendapatan afiliasi. Yang ketiga adalah market opportunity, yang membahas mengenai ruang pasar apa yang ingin Anda layani dan berapa ukurannya, yaitu berupa market space, yang merupakan area nilai komersial aktual atau potensial di mana perusahaan bermaksud untuk beroperasi. Yang kedua, peluang pasar yang realistis, yang ditentukan oleh potensi pendapatan di setiap relung pasar tempat perusahaan berharap untuk bersaing, serta peluang besar biasanya dibagi menjadi relung yang lebih kecil. 4. Competitive environment. Siapa lagi yang menempati ruang pasar yang Anda tuju? Jawabannya, yang pertama, perusahaan lain yang menjual produk serupa di pasar yang sama. Yang kedua, termasuk pesaing langsung dan tidak langsung. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran pesaing aktif, pangsa pasar masing-masing pesaing, profitabilitas pesaing, dan penetapan harga pesaing. 5. Competitive advantage. Apa keuntungan khusus yang dibawa perusahaan Anda ke ruang pasar? Apakah produk Anda lebih unggul atau lebih murah untuk diproduksi daripada pesaing Anda? Ada beberapa konsep penting, antara lain yang pertama asimetri, yang kedua first mover, sumber daya pelengkap, yang ketiga kompetitif yang tidak adil, yang keempat leverage, dan yang terakhir pasar sempurna. 6. Market strategi. Bagaimana Anda berencana untuk mempromosikan produk atau layanan Anda untuk menarik audiens target Anda? Yang pertama, details bagaimana perusahaan bermaksud memasuki pasar dan menarik pelanggan. Yang kedua, konsep bisnis terbaik akan gagal jika tidak dipasarkan dengan benar kepada pelanggan potensial. 7. Organization development. Jenis struktur organisasi apa di dalam perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana bisnis? Menggambarkan bagaimana perusahaan akan mengatur pekerjaan. Jawabannya dibagi menjadi departemen fungsional, seperti perusahaan tumbuh memperkerjakan pindah dari generalis ke spesialis. 8. Manajemen tim. Latar belakang seperti apa yang harus dilakukan pemimpin perusahaan? Tim manajemen yang kuat memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, bisa membuat model bisnis bekerja. Yang kedua, bisa memberikan kredibilitas kepada investor luar. Yang ketiga, dasar pengetahuan khusus pasar. Yang keempat, keyakinan yang ada dalam menerapkan rencana bisnis. Selanjutnya, klasifikasi e-commerce.
Yang pertama, business to business atau B2B, jenis transaksi di mana pembeli biasanya membeli dalam jumlah besar karena akan dijual kembali. Contohnya penjualan grosir. Yang kedua, business to consumer atau B2C, jenis transaksi di mana pembelinya perorangan dan tidak punya tujuan untuk menjualnya kembali. Biasanya semacam toko online yang menjual berbagai macam barang. Klasifikasi e-commerce yang berikutnya yaitu consumer to consumer atau C2C. Jenis transaksi di mana pembelinya perorangan yang tidak mempunyai tujuan untuk dijual kembali dan penjualnya juga perorangan yang tidak menyediakan bermacam-macam barang, melainkan hanya beberapa barang saja. Contohnya online advertising. Yang berikutnya yaitu consumer to business atau C2B. Termasuk ke dalam kategori ini adalah perseorangan yang menjual produk atau layanan kepada organisasi dan perseorangan yang mencari penjual, berinteraksi dengan mereka, dan menyepakati suatu transaksi. Yang berikutnya yaitu infrastruktur e-commerce yang terdiri dari internet, yaitu jaringan global. Yang kedua, intranet, yaitu jaringan milik perusahaan yang menggunakan teknologi internet seperti protokol internet dan browser web. Yang ketiga, externet, yaitu jaringan melalui internet yang menghubungkan beberapa intranet. Yang berikutnya yaitu infrastruktur non-teknis yang terdiri dari SDM, peraturan atau perundangan publik, pemasaran dan periklanan, layanan-layanan pendukung, dan kemitraan usaha. Yang berikutnya yaitu B2C business model yang terdiri dari e-tailer, yang kedua penyedia komunitas, yang ketiga penyediaan konten, yang keempat portal, yang kelima broker transaksi, dan yang keenam pencipta pasar dan penyediaan layanan. Yang berikutnya yaitu B2C model e-tailer, yaitu versi online pengecer tradisional. Model pendapatan yaitu penjualan, versi perdagangan yaitu virtual, break and clicks, katalog merchant, manufaktur direct, dan low barrier to entry, atau bisa dikatakan hambatan rendah untuk masuk. Kemudian yaitu B2C model community provider, yaitu menyediakan lingkungan online atau jejaring sosial di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi. Contohnya seperti Facebook, Twitter, Pinterest, dan lainnya. Kemudian model pendapatan dari DT hibrida menggabungkan iklan, langganan, penjualan, biaya transaksi, dan biaya afiliasi. Selanjutnya adalah business to customer model content provider. Ada 3 jenis. Yang pertama, konten digital di web atau yang diantaranya ada news, music, video, teks, dan karya seni. Yang kedua ada model pendapatan di mana orang-orang akan berlangganan, bayar per unduhan, pembayaran mikro, iklan, rujukan afiliasi. Yang ketiga variasi, yaitu sindikasi dan agregator web. Selanjutnya ada business to customer model portal. Pencarian ditambah paket konten dan layanan terintegrasi. Model pendapatannya adalah mengutamakan biaya rujukan, biaya transaksi, dan layanan. Variannya ada general dan specialized. Selanjutnya business to customer model transaction broker, di mana proses transaksi online untuk konsumen, proporsi nilai primer menghemat waktu dan uang. Yang kedua, model pendapatannya adalah biaya transaksi. Yang ketiga, industri menggunakan model ini yaitu layanan keuangan, layanan perjalanan, dan business to customer atau B2C model market creator. Buat lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu dan bertransaksi. Contohnya, Priceline atau eBay atau Tokopedia dan Shopee. Model pendapatannya adalah biaya transaksi. B2C model service provider, di mana itu adalah layanan online, contohnya Google, Google Maps, Gmail, dan lain-lain. Proporsi nilainya adalah nilai nyaman, menghemat waktu, alternatif murah untuk penyediaan layanan tradisional. Model pendapatannya adalah sales layanan, biaya perlangganan, iklan, penjualan, data pemasaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang B2B business model atau business to business business model. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada net marketplace, di mana net marketplace dibagi lagi menjadi 4, yaitu 1. E-distributor, 2. E-procurement, 3. Exchanges, 4. Industri konsortia, dan satu lagi adalah private industrial network. B2B models e-distributor, versi online dari toko retail dan grosir, MRO goods dan indirect goods. Contohnya greynet.com. Dimiliki satu perusahaan yang melayani banyak perusahaan pengguna. Revenue model sales of goods. B2B models e-procurement,
Membuat pasar digital di mana partisipan bertransaksi indirect goods. Contohnya adalah Ariba, merupakan penyedia layanan B2B atau penyedia layanan aplikasi. Revenue model contohnya service fees, supply chain management, fulfillment services. B2B models industri konsortia, memiliki secara industri atas vertikal digital marketplace terbuka untuk memilih supplier. Contohnya Exostar, lebih unggul daripada exchange, disponsori pemain industri besar, memperkuat perilaku pembelian tradisional, dan revenue modelnya adalah contohnya transaksi dan biaya komisi. Private Industrial Networks. Yang pertama yaitu jaringan digital dipergunakan untuk berkoordinasi antar perusahaan untuk menjalankan bisnis bersama. Contohnya adalah Walmart Network for Suppliers. Yang kedua, biasanya melibatkan pihak eksternal dalam sistem internal perusahaan. Yang ketiga, biaya yang diperlukan untuk mengembangkan jaringan dapat tertutupi oleh efisiensi produksi dan distribusi. Slide berikutnya yaitu penunjang e-commerce. Dapat dilihat di gambar ada infrastruktur dan masing-masing playersnya. Untuk slide selanjutnya yakni pengaruh e-commerce pada bisnis. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dengan menggunakan online sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih murah. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas seperti misalnya pos surat, percetakan, report, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, mengurangi keterlambatan dengan menggunakan metode transfer elektronik atau pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan dapat langsung dicek. Untuk slide selanjutnya yakni rantai nilai industri. Rantai nilai industri atau industry value chain merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh supplier, manufaktur, transporter, distributor, dan retail yang mengolah bahan baku, menghasilkan produk akhir baik itu barang ataupun jasa. Dalam rantai nilai industri, internet mengurangi biaya dan waktu pertukaran informasi dan transaksi lainnya. Dalam rantai nilai industri juga, teknologi memberikan efisiensi operasional lebih tinggi, biaya lebih murah, dan nilai tambah lebih unggul bagi konsumen. Untuk slide selanjutnya yakni jejaring nilai perusahaan. Jejaring nilai perusahaan mengilustrasikan sistem perpaduan bisnis dalam jaringan. Penggunaan teknologi internet untuk menunjang koordinasi antara rantai nilai dengan perusahaan mitra bisnis. Dalam jejaring nilai perusahaan, berkoordinasi dengan supplier terkait dengan keberlangsungan produk, serta membuat sistem manajemen rantai pasokan. Untuk slide yang terakhir yakni strategi bisnis. Strategi bisnis di sini merupakan sejumlah rencana untuk mencapai pengembalian jangka panjang superior dari pemodalan yang diinvestasikan pada perusahaan bisnis, atau menghasilkan profit dalam lingkungan persaingan dalam jangka yang panjang.